Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan silabus dan penjelasan course untuk short course Internet of Things berbasis project pada program KMMI 2021 yang diselenggarakan oleh UNY. Perkenalkan, saya Ardi Seto selaku koordinator dari program KMMI untuk course Internet of Things berbasis project. Jadi, ada 5 hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan informasi dari short course ini, kemudian ada status penerimaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang akan kita jalani selama proses course ini berjalan, kemudian saya juga akan memperkenalkan daftar pengajar yang akan memberikan materi pada course ini. Dan nanti terakhir adalah bagian terkait penjelasan komponen dari proyek akhir yang kita kerjakan. Ini adalah identitas atau informasi short course untuk Internet of Things berbasis project. Jadi ini adalah program KMMI yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Dikti, dengan mitra universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Dari program ini, nanti teman-teman peserta mahasiswa akan mendapatkan sertifikat kelulusan beserta nilai yang mana telah disampaikan pada sesi pembukaan oleh Bapak Wakil Rektor bahwa ini bisa diekvivalenkan dengan mata kuliah tertentu di prodi masing-masing. Dari sertifikat ini nanti teman-teman juga bisa gunakan untuk pendamping ijazah. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan pada course ini adalah menggunakan sinkronus ya atau live session. Ini menggunakan Zoom, dan untuk yang sesi asinkronus yaitu menggunakan LMS yang kita di sini menggunakan Glacier. Durasi pembelajaran short course ini ya, karena ini adalah short course sehingga kita mampatkan yang normalnya biasanya 16 minggu untuk 16 kali pertemuan, kita sederhanakan jadi dalam 1 minggu ada 2 pertemuan, sehingga harapannya kita bisa menyelesaikan short course ini dalam 8 minggu. Nanti apa saja yang akan kita pelajari ya, teman-teman di sini akan pelajari terkait dengan pembuatan project dari sistem IoT. Tapi sebelum itu nanti ada teori-teori yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nanti detailnya kita akan bahas pada bagian rencana pembelajaran. Apa luaran dari short course ini? Jadi harapannya adalah teman-teman peserta mahasiswa yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dari Internet of Things. Ya, jadi apa pengertiannya, bagaimana contohnya. Kemudian selanjutnya peserta mahasiswa bisa mengklasifikasikan perangkat-perangkat ya, terutama perangkat keras yang kita gunakan untuk membangun sebuah sistem Internet of Things, baik itu dari sensornya, transducer, aktuator, maupun unit prosesor. Unit prosesor sendiri terdiri dari beberapa bagian ya, contohnya microcontroller dan microprosesor. Selanjutnya adalah teman-teman diharapkan bisa menentukan teknologi, baik itu arsitekturnya, dan standar yang mendukung untuk pembuatan perancangan sistem IoT. Setelah itu, karena pembuatan sistem IoT ini tidak lepas dari rangkaian elektronika, nanti teman-teman juga akan diajarkan terkait dengan dasar-dasar perancangan sistem elektronika. Dan 3 poin terakhir adalah berkaitan dengan project. Jadi, teman-teman akan diharapkan mengerti tentang algoritma yang digunakan dalam pembuatan kode dan pengerjaan project dengan topik rumah pintar atau smart home dan dengan topik kesehatan. Aktivitas pembelajaran yang kita gunakan pada course ini yaitu adalah kita menggunakan daring ya tentunya, karena kita sama-sama tahu bahwa kondisinya sekarang COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jadi kita membatasi kegiatan luring. Harapannya teman-teman dapat mengikuti ini secara optimal ya, karena
tetap bisa mengikuti perkuliahan di kampus masing-masing atau program yang ada di kampus masing-masing. Nah, untuk melancarkan atau mensukseskan ya untuk pembelajaran ini, tentunya teman-teman diharapkan punya laptop atau komputer atau smartphone sehingga teman-teman bisa mengikuti proses daring ya menggunakan Zoom maupun aktivitas yang kita kerjakan di LMS. Ya, nanti detailnya akan kita bahas di rencana pembelajaran. Kemudian persyaratan peserta, ya ini peserta harus memiliki komputer atau laptop karena nanti pada sesi pembuatan project nanti teman-teman diharuskan menginstal sebuah program yang dijalankan pada komputer tentunya ya. Sehingga dibutuhkan komputer atau laptop ya dengan spesifikasi yang tertera seperti ini. Teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Windows, ya silahkan menggunakan Windows. Namun teman-teman yang menggunakan Linux dan macOS juga dipersilahkan. Ya. Kemudian diharapkan juga punya koneksi WiFi atau koneksi internet yang baik dan ada webcam yang bisa digunakan ketika sesi Zoom meeting. Dan yang terakhir, nanti teman-teman diharuskan memiliki komponen-komponen dalam pembuatan project. Nanti akan saya jelaskan di bagian terakhir. Untuk kapasitas kelas, jadi pada course ini kita menerima 320 peserta. Sehingga ada 8 kelas paralel ya yang berjalan bersamaan dengan satu kelas berisi 40 peserta. Dan itu nanti dalam satu kelas akan dikoordinir oleh satu orang pengajar utama. Sistem penilaian yang kita gunakan yaitu adalah kehadiran minimal 70%. Kehadiran ini dicatat di sistem LMS ya dan Zoom. Sehingga harapannya teman-teman harus tetap aktif dalam kegiatan sinkronus menggunakan Zoom meeting ataupun aktivitas belajar yang ada di LMS Glacier. Kemudian ada 2 buah ujian. Yang pertama ujian tiap pertemuan dan nanti adalah ujian mid dan ujian akhir. Untuk nilai masing-masing komponen yaitu adalah kehadiran itu 10%, kemudian ujian tiap pertemuan itu nilainya 40% sehingga ada 16 kali ujian harian dan ujian akhir yang bentuknya nanti adalah pengumpulan video project itu nilainya 50%. Untuk jadwal course-nya sendiri, pendaftaran sudah kita lalui ya mulai dari tanggal 19 Juli hingga 28 Juli dan pelaksanaannya dibuka pada hari ini tanggal 16 Agustus nanti akan diakhiri sampai 8 Oktober 2021. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa status penerimaan untuk course ini tergolong sangat diminati oleh peserta. Buktinya adalah dalam beberapa hari saja itu sudah ada 1.147 pendaftar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti course ini. Dengan terpaksa kami menolak 827 peserta karena kapasitas yang bisa kita terima adalah 320. Sehingga harapannya teman-teman yang diterima ini bisa melihat ini adalah suatu keuntungan, suatu keberhasilan teman-teman gitu ya. Sehingga harapannya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran teman-teman bisa serius, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Sehingga outputnya teman-teman semua bisa membuat project IoT ya, yang nantinya mungkin bisa berguna di kampus atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah rencana pembelajaran yang akan kita jalani. Jadi sesi live meeting itu dijadwalkan pada tiap hari Jumat dan Sabtu. Dimulai dari hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Ya, setiap hari Jumat dan Sabtu tersebut akan diadakan pada pukul 13.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang termasuk bagian Indonesia bagian tengah atau mungkin Indonesia bagian timur
sehingga harus menyesuaikan dengan waktu Indonesia bagian Barat. Tentu 3 jam ini tidak kita gunakan seluruhnya untuk mungkin web meeting ya atau Zoom meeting. Ada beberapa topik mungkin yang pertemuannya hanya 1 atau 2 jam saja. Nanti kita fleksibel saja dalam proses pembelajaran, terutama yang menggunakan Zoom meeting. Nanti untuk pemateri dan materinya saya akan jelaskan di sesi selanjutnya ya, slide selanjutnya. Oke, ini adalah rencana pembelajaran yang lebih detail. Jadi ada 16 kali pertemuan. Jadi dalam tiap pertemuan kita punya capaian pembelajaran pada masing-masing pertemuan dengan bahan ajar atau bahan kajian, dan ada informasi terkait dengan metode dan media, dan bagaimana mekanisme pelaksanaan dari pertemuan tersebut. Dan apa saja yang menjadi indikator penilaian atau asesmen dari keberhasilan pada pertemuan tersebut. Ya, contoh pada nomor 1, itu nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari Internet of Things. Nah, bahan kajiannya adalah konsep dasar dan definisinya, kemudian ada peluang dan karir di bidang Internet of Things, gambaran sistem, kemudian ada pertanyaan gitu ya, kenapa Internet of Things penting, dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman akan dapatkan ketika sesi Zoom meeting, ya, akan dijelaskan oleh pemateri. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita juga sudah punya grup Telegram ya, baik grup Telegram yang utama berisi seluruh mahasiswa atau seluruh peserta dengan total 320 beserta admin maupun dosen yang gabung pada grup tersebut, ataupun grup kelas. Jadi masing-masing kelas sudah ada grupnya, sehingga apabila ada kendala, pertanyaan, dan keluhan gitu bisa disampaikan melalui grup kelas, nanti akan diteruskan oleh admin. Setiap pertemuan itu ada penilaian yang dilakukan dalam bentuk kuis. Kuis ini adalah pertanyaan dengan pilihan ganda atau pilihan jawabannya berupa pilihan. Nah, nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan kuis tersebut adalah 2 kali. Sehingga apabila pada percobaan pertama dirasa nilainya kurang maksimal, itu bisa dilakukan perulangan untuk percobaan kedua. Nanti nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar. Nah, untuk detailnya mungkin teman-teman bisa lebih detail baca sendiri terkait dengan tiap masing-masing pertemuannya, karena ini sudah saya share di dokumen silabus yang bisa teman-teman akses di Glacier. Nanti kita akan tunjukkan terkait penggunaan Glacier. Ya, sehingga ada 16 pertemuan, dan nanti di pertemuan 8 ada kuis ya, yang mana kuis ini kita jadikan sebuah ujian tengah short course ya, dengan materi pertemuan pertama hingga ke-7. Jadi mungkin nanti jumlah kuis yang ada pada pertemuan 8 ini akan lebih banyak, karena di sini kita tidak ada materi, atau kalau ada live session nanti kita adakan sesi diskusi saja ya, sehingga teman-teman biar tidak jenuh juga ya dalam menerima materi. Selanjutnya 1-8 ini adalah teori. Ya, jadi nanti teman-teman akan mempelajari teori-teori yang berkaitan tentang perancangan sistem Internet of Things. Nah, selanjutnya di pertemuan 9-16 ini adalah yang berkaitan dengan praktikum. Ya, berkaitan dengan praktikum. Nanti di bagian 9-16 kita akan dibantu oleh Indopod ya, selaku mitra industri dari course ini. Nah, oleh karena itu nanti di sini akan lebih banyak langsung uji coba pada perangkat yang nanti harus dibeli, dan mungkin saja bisa jadi banyak pertanyaan di sini yang disampaikan baik melalui Zoom meeting ataupun grup Telegram. Jadi ketika pada sesi pembuatan project atau praktek, itu teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena harapannya dari kami adalah teman-teman ini bisa membuat project sendiri. Karena tagihan pada mata kuliah ini atau short course ini adalah project. Ya. Sebuah project yang nanti dibuat videonya sehingga teman-teman mengumpulkannya dalam
bentuk video yang bisa diupload ke YouTube, kemudian nanti linknya bisa disematkan ke LMS. Kita akan belajar mulai dari instalasi software hingga program-program sederhana dan algoritma terkait dengan perancangan IoT ya, dengan topik smart home maupun topik kesehatan. Ya, jadi masing-masing ada 3 pertemuan, untuk smart home 3 pertemuan, untuk topik kesehatan 3 pertemuan. Nanti tugasnya dipilih salah satu, kemudian bisa smart home atau kesehatan, kemudian dibuat videonya. Nah, kemudian di akhir 16 ini nanti juga sesi diskusi dan sesi monitoring project. Ya, jadi harapannya di minggu ke-16 ini teman-teman sudah mengumpulkan semua tugas, baik kuis maupun tugas video, sehingga setelah pertemuan 16 tidak ada tagihan yang harus dikumpulkan oleh peserta. Ya, jadi harapannya setelah pertemuan 16 tidak ada tagihan sehingga kita bisa menilai semua pekerjaan peserta dan segera membuat transkrip nilainya beserta sertifikat kelulusannya. Nah, itu adalah rencana pembelajaran yang akan kita jalani. Ini adalah daftar pengajar. Jadi ada 16 daftar pengajar yang mana 1 sampai 15 ini adalah berasal dari Pendidikan Teknik Elektronika dan D4 Teknik Elektronika. Mulai dari Pak Mas Duki, nomor 1, Pak Aris Nasuha, ini adalah Koor Prodi D4 Teknik Elektronika. Kemudian ada Bapak Fatkul Arifin, ini adalah Koordinator S2 Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Dan nomor 4 ini adalah Pak Mas Huda, yaitu beliau adalah koordinator dari Pendidikan Teknik Elektronika. Nomor 5 ini Bapak Suprapto, dan saya ini nomor 6 ya, Ardi Seto. Selanjutnya ada Pak Purno, nomor 7. Kemudian ada nomor 8 ini Pak Muslihin yang baru saja mendapatkan gelar PhD-nya belum lama. Kemudian nomor 9 ada Anggun Winursito, nomor 10 Oktav Agni Dewa, nomor 11 Muhammad Irfan Lufi, nomor 12 Mentari Putri Jati, nomor 13 adalah Gulang Nugraha Putu Pratama, nomor 14 yaitu Pak Satrio Agung Dewanto, dan terakhir adalah Bu Bekti Wulandari, dan nanti pengajar ke-16 ini berasal dari Indopod. Kemudian terakhir dari sesi slide ini ya, teman-teman diwajibkan ya, ini harus ya, setelah mendapatkan bantuan uang saku yang ditransfer ke rekening atau dompet OVO yang sudah didaftarkan di web KMMI, itu teman-teman harus membeli komponen ini secara detail ya, nanti akan saya jelaskan di silabus. Jadi silakan buka silabus, tapi di sini saya akan memberikan gambaran singkat terkait apa-apa yang harus dibeli. Yang pertama adalah board untuk ESP8266 ya. Baik itu yang tipenya Wemos D1 Mini yang blue, yang biru ini, atau yang Note MCU ya, yang warnanya hitam ini. Ini sama saja. Nah, nanti silakan disesuaikan. Ada contoh link ya, referensi link yang saya sematkan di silabus. Nanti bisa dibuka dan bisa dijadikan sebuah rujukan. Kemudian nomor 2 ini adalah sensor DHT11. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan yang nanti kita gunakan dalam pembuatan project IoT ya, untuk kaitannya dengan smart home. Tentunya bersama dengan nomor 3 ini relay ya. Relay ini bisa kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan komponen elektronika lainnya, contohnya lampu ya. Silakan teman-teman beli yang 2 channel. Kemudian nomor 4 ini kaitannya dengan kesehatan. Nanti kita menggunakan sensor yang namanya pulse heart rate sensor, jadi untuk mendeteksi atau mengukur detak jantung dari teman-teman semua melalui jari tentunya ya. Kemudian ini yang perangkat tambahannya, jadi kita butuh breadboard, kabel jumper, resistor 330 ohm, kemudian LED 5 mili ya, biar agak terang gitu ya, kita beli yang agak besar. Juga ada push button dan kabel USB apabila dirasa belum punya ya. Karena nanti untuk memprogram item nomor 1 ini kita perlu mengkoneksikannya dengan komputer yang mana melalui kabel USB. Oke, itu adalah komponen dari proyek akhir yang teman-teman harus beli. Detailnya nanti silakan buka silabus, di sana ada contoh link referensi.
Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk penggunaan LMS. Nah, jadi di sini adalah Glacier ya. Nah, ini teman-teman silakan yang belum login, silakan login sesuai dengan instruksi yang telah saya informasikan di grup. Kemudian klik login. Nanti teman-teman akan dimunculkan ya sebuah course ya, namanya KMMI Internet of Things. Nah, seperti ini. Apabila belum muncul course-nya, silakan kontak saya. Tapi kalau saya lihat semuanya sudah saya enroll gitu ya. Semua sudah saya enroll dan sudah saya bagi menjadi 8 kelompok ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kita lihat di user, kemudian kita klik grup. Nah, di sini sudah ada 8 kelompok ya. Jadi ada 8 kelompok sehingga jumlahnya juga sudah 40, jadi harapannya tidak ada yang terlewat. Oke, kita kembali lagi ke course utama. Nah, pada LMS ya, di sini nanti adalah tempat yang pertama. Ini adalah link Zoom yang teman-teman harus gunakan. Ada 8 buah link Zoom permanen yang itu merujuk kepada masing-masing kelompok. Ya, nanti ini akan saya update setelah kita dapatkan link Zoom-nya, dan ini tertampil sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kalau kelompok 1 nanti otomatis yang muncul di LMS-nya ya, di Glacier teman-teman yang kelompok 1 itu hanya link Zoom kelompok 1 saja. Jadi harapannya tidak salah klik link gitu ya. Kemudian di atasnya ini ada silabus yang teman-teman bisa download. Kemudian ada forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi. Yang perlu diperhatikan adalah setiap komponen dari LMS ini ada tanda centang. Nah, pastikan semuanya sudah tercentang ya. Itu artinya adalah teman-teman presensi. Nanti kita akan melihatnya presensi dari activity completion yang teman-teman kerjakan di LMS ini. Ada yang perlu diklik dulu baru dia tercentang, ada yang bisa kita centang manual ya. Contohnya untuk silabus ini kita perlu klik. Nah, kemudian dia nanti akan membuka suatu ini ya, jendela baru. Nah, ini adalah silabusnya ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nanti otomatis dia akan berwarna biru, tapi statusnya di sini saya pengajar jadi tidak berubah. Nah, kita akan masuk pada bagian modul per modulnya. Nah, setiap modul itu sudah saya batasi terkait dengan tanggal aksesnya. Dia akan terbuka 1 hari sebelum jadwalnya. Jadi contoh untuk modul 1 itu dibuka pada tanggal 20 Agustus sehingga tanggal 19 Agustus dia baru akan terbuka. Ya. Biar teman-teman tidak tetap fokus lah, tidak terlalu misalnya semangat ya, tapi kalau dalam 1 hari ngakses sampai 4 gitu kan rasanya mustahil, sehingga saya buka bertahap sesuai dengan tanggal aksesnya. Nah, kita akan masuk ke contoh yang modul pertama. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul beberapa ya, di sini modul pertama akan muncul beberapa link yang menunjukkan itu adalah modul, bahan tayang ataupun kuis. Nah, kuis ini adalah tugas harian yang teman-teman harus kerjakan setiap pertemuan atau setiap modulnya. Jadi setiap modul ada kuis dan waktu pengerjaannya adalah maksimal 1 minggu. Jadi contoh modul 1 ini diadakan tanggal 20 Agustus, berarti kuis ini maksimal bisa dikerjakan sampai tanggal 27 Agustus. Ya, sehingga jangan sampai terlewat karena ini memiliki nilai presentasi yang cukup besar ya dibandingkan dengan faktor yang lainnya juga ya, baik itu kehadiran maupun proyek akhir. Dan di situ ada modul dan bahan tayang. Ya, jadi saya buat sesederhana mungkin agar teman-teman tidak perlu kesulitan dalam penggunaan LMS. Nah, kemudian untuk sesi yang kedua, modul kedua bagaimana? Nah, teman-teman boleh kembali ke course utama KMMI, kemudian masuk ke sesi yang kedua. Nah, perlu diperhatikan di sini ada topik progress, yang mana ini adalah progress bar untuk teman-teman activity completion-nya bagaimana. Contoh, nah di sini ada nih yang 33%. Ini artinya kalau misalnya di dalamnya ada 3 item, saya sudah mengerjakan 1 item. Nah, pastikan teman-teman setelah
melewati modul tertentu, misalnya modul 1, pastikan dia topik progresnya adalah 100%. Itu artinya teman-teman sudah terabsensi atau terpresensi kehadirannya dan sudah mengerjakan kuis atau tugas yang ada pada modul tersebut. Nah, nanti ini ada 16 buah modul ya hingga akhir, termasuk ujian tengah maupun ujian akhir ya. Jadi semua tugas, semua kuis ya, semuanya kita kumpulkan di LMS. Kita tidak menerima melalui email, kita tidak melalui Telegram atau WhatsApp. Ya, semuanya terdokumentasi di LMS sehingga teman-teman lebih mudah ya, lebih mudah dalam mengelola tugas maupun materinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi silakan teman-teman semangat dalam belajar Internet of Things, dan nanti harapannya di akhir setelah mengikuti short course ini teman-teman bisa membuat sebuah project ya berbasis Internet of Things yang baik digunakan untuk project akhir ataupun project-project lainnya. Dan selain itu harapan kami juga course ini bisa dijadikan bisa di SKS-nya bisa diakui gitu ya, diambil sehingga 3 SKS yang kita jalani ini tidak sia-sia kan begitu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.